Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jenny Darmayani. Saya berasal dari kelas 1 Keperawatan B dengan NIM 2214201059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 sistem yang ada dalam tubuh manusia. Baiklah, kita masuk pada sistem yang pertama, yaitu sistem persarafan. Adalah sistem yang mengatur seluruh tubuh. Saraf adalah struktur yang terdiri atas komponen-komponen yang disebut dengan neuron. Sistem saraf terbagi atas 2. Yang pertama, sistem saraf pusat, yang terdiri atas saraf otak. Saraf otak terdiri atas otak besar yang merupakan bagian terbesar dari otak yang terbagi atas otak kanan yang mengontrol bagian kiri tubuh, serta otak kiri yang mengatur bagian kanan dari tubuh kita. Bagian-bagian dari cerebrum antara lain, pertama ada lobus frontal, yang terletak di bagian depan sejajar tulang dahi, berfungsi sebagai pengendali gerak, ucapan, emosi, perilaku, memori, kepribadian, dan intelektual. Yang kedua ada parietal, terletak di belakang lobus frontal untuk mengatur sensasi, nyeri, sentuhan, tekanan, pemahaman ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga ada temporal, terletak di sisi kanan dan kiri otak yang mengendalikan pendengaran, keseimbangan, serta emosi dan berbicara. Yang keempat ada oksipital, yaitu terletak di bagian belakang otak sebagai pengendali penglihatan. Selanjutnya kita masuk pada batang otak atau brainstem, merupakan seikat jaringan yang menghubungkan otak besar dengan saraf tulang belakang. Bagian-bagian dari batang otak antara lain, yang pertama ada otak tengah, yaitu struktur kompleks dari berbagai neuron yang mengendalikan pendengaran, penglihatan, dan gerak mata. Selanjutnya yang kedua ada pons, yaitu bagian terbesar batang otak untuk mengatur gerak wajah. Yang ketiga ada medula oblongata, yaitu bagian terbawah yang bertemu dengan sumsum tulang belakang sebagai tempat mengalirnya darah dan O2 ke paru-paru. Selanjutnya kita masuk pada saraf kranial yang terbagi atas 12 bagian. Yang pertama ada olfaktorius yang berperan sebagai menyampaikan impuls saraf. Yang kedua ada optik yang berkaitan dengan penglihatan. Yang ketiga ada okulomotor yang terletak pada bagian depan otak tengah dan berhubungan dengan koordinasi gerak mata dan saraf optik. Yang keempat ada troklear yang mengendalikan gerak melotot mata. Yang kelima ada trigeminal yang mengendalikan motorik dan sensori otot mulut, telinga, dan rahang. Yang keenam ada abdusen, yaitu untuk mengendalikan mata ke arah samping. Yang ketujuh ada facialis yang berhubungan dengan wajah seperti kelenjar air liur dan air mata, serta informasi sensorik bagi lidah untuk mengecap dan ekspresi wajah. Yang kedelapan ada vestibulocochlearis untuk mengumpulkan informasi dari telinga dan keseimbangan. Yang kesembilan ada glossopharyngeal untuk menerima informasi sensori pada tenggorokan. Yang ke-10 ada saraf vagus yang mengendalikan jantung, paru-paru, pita suara, lambung, dan usus. Yang ke-11 ada aksesorius yang mengendalikan otot leher. Dan yang terakhir ada hipoglossus yang berperan dalam proses mengunyah, menelan, dan berbicara. Selanjutnya kita masuk pada gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak melalui otak, atau gerakan yang disengaja oleh tubuh sesuai dengan perintah otak. Seperti saat tangan menyentuh api, tangan akan refleks untuk menjauhi api tersebut. Perbedaan dari gerak refleks dengan gerak sadar terletak pada kecepatan gerak atau mekanisme atau ukuran geraknya. Urutan gerak sadar yaitu rangsangan menuju reseptor, ke sensori, dan ke otak. Kemudian dilanjutkan ke saraf motorik dan berakhir di efektor. Selanjutnya kita masuk pada gerak refleks, yaitu gerak yang tidak melalui otak. Gerakannya yang disengaja oleh tubuh sesuai perintah otak. Seperti saat tangan menyentuh api, tangan akan refleks menjauhi api tersebut. Perbedaan gerak refleks dengan gerak sadar yaitu terletak pada kecepatan gerak atau mekanisme urutan geraknya. Urutan gerak sadar yaitu dari rangsangan menuju reseptor, ke sensori, dan otak. Kemudian dilanjutkan ke saraf motorik dan berakhir di efektor, otot, dan otak. Sedangkan urutan gerak tidak sadar atau gerak refleks itu mulai dari rangsangan ke reseptor,
kemudian ke sensori, kemudian ke sumsum tulang belakang, serta saraf motorik dan efektor. Baiklah, kita masuk pada sistem saraf yang kedua, yaitu sistem saraf endokrin. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh pada tubuh secara fisiologis maupun psikologis. Sementara kelenjar endokrin atau hormon merupakan kelenjar ataupun organ penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir atau bantu khusus. Jenis-jenis hormon. Yang pertama ada hipofisis atau pituitari. Terletak di bawah hipotalamus, dan hormon yang dihasilkan adalah kortisol, prolaktin, hormon pertumbuhan, atau somatropin, dan kelenjar master untuk merangsang kerja kelenjar endokrin lainnya. Akibat kelebihan dari hormon atau hiperpituitarisme. Yang pertama adalah sindrom Cushing karena kortisol, yaitu BB naik, kulit tipis, osteoporosis, dan otot lemah. Yang kedua ada acromegaly karena somatropin, yaitu organ wajah membesar, kulit tebal, dan keringat berlebih. Yang ketiga ada gigantisme karena somatropin, yaitu BB di atas rata-rata, ukuran jari abnormal, siklus men terganggu. Yang keempat ada prolaktionoma akibat prolaktin, yaitu gangguan kesuburan atau gangguan mens, kurangnya gairah seks, kebotakan, gangguan penglihatan. Akibat kekurangan hipopituitarisme, yaitu mudah lelah, mual, muntah, BB turun, depresi karena kortisol, dan produksi ASI sedikit, rambut ketiak dan kemaluan tidak tumbuh karena prolaktin, dan stunting pada anak karena penumpukan lemak pinggang dan wajah karena hormon pertumbuhan. Yang kedua adalah hormon pineal. Letaknya di bawah otak besar, hormon yang dihasilkan adalah melatonin. Akibat kelebihannya itu gangguan hati, kelelahan, gangguan bicara, dan sakit kepala. Akibat kekurangannya, yaitu terjadi insomnia, depresi, hipertensi, dan haid terganggu. Yang ketiga ada hormon tiroid atau gondok, terletak di leher. Hormon yang dihasilkannya adalah tiroid. Akibat kelebihannya denyut jantung tidak teratur dan sakit kepala, dan akibat kekurangannya adalah hipotiroidisme atau metabolisme terganggu, serta gangguan mental pada anak. Yang keempat ada paratiroid, itu anak gondok, terletak di leher atau di bawah kelenjar tiroid, dan hormon yang dihasilkan adalah patahormon, dan akibat kelebihannya ada osteoporosis, batu ginjal, dan gagal ginjal, dan akibat kekurangannya ada rendah kadar kalsium, hipofosfatemia, tegang otot, dan nyeri saat mens. Yang kelima ada hormon timus. Terletak di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Hormon yang dihasilkan yaitu limfosit T dan tympopoietin dan thymosin untuk melawan infeksi dan kanker yang mengaktifkan hormon pertumbuhan. Akibat kelebihannya itu gigantisme dan akibat kekurangannya krenitisme. Yang keenam ada adrenal atau anak ginjal. Letaknya itu di atas depan ginjal. Hormon yang dihasilkan adrenal dan terdapat di zona glomerulus, yaitu aldosteron, yaitu reabsorpsi natrium dan ekskresi kalsium, dan zona fasciculata terdapat kortisol untuk mengatur gula darah, dan pada zona reticulatis ada androgen hormon seks laki-laki. Akibat kelebihan dari hormon adrenalin yaitu hipertensi, sakit kepala, pusing, dan keringat yang berlebih. Sedangkan akibat kekurangan dari hormon adrenalin yaitu gangguan tidur dan kelelahan. Yang ketujuh ada pankreas, yaitu terletak pada belakang rongga perut. Hormon yang dihasilkan yang pertama ada insulin, yaitu untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, dan glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Akibat dari kelebihannya yaitu penurunan glukosa darah, lemas, pusing, dan pucat, dan akibat kekurangannya yaitu terjadi retinopatik, diabetik, dan katarak. Yang kedelapan ada gonad. Gonad terdapat pada perempuan dan pada laki-laki. Yang pertama pada perempuan. Gonad terletak di ovarium. Hormon yang dihasilkan itu estrogen atau membantu ciri pertumbuhan sekunder perempuan. Progesteron, yaitu kelancaran siklus men. Akibat kelebihannya, yang pertama estrogen, akan terjadi pembekuan darah, stroke, dan difusi tiroid. Yang kedua, progesteron,
Akibatnya itu terjadi kanker payudara. Dan akibat kekurangan dari estrogen yaitu infeksi saluran kemih, nyeri, dan depresi. Dan akibat kekurangan progesteron yaitu terjadi premenstrual syndrome atau pendarahan dan keguguran. Selanjutnya adalah pada laki-laki. Gonak terletak pada testis. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron, yaitu produksi sperma, pertumbuhan ciri sekunder laki-laki. Akibat kelebihannya yaitu kulit berminyak dan berjerawat serta rambut rontok, dan akibat kekurangannya terjadi kelelahan, penurunan tingkat energi, dan kenaikan berat badan. Yang ketiga itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi atas sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pria, bisa lihat pada gambar di samping. Yang pertama, sistem reproduksi bagian luar. Terdiri dari penis, yaitu organ kopulasi dan berada di luar rongga tubuh yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke alat reproduksi wanita. Yang kedua ada scrotum, yaitu kantong yang di dalamnya terdapat testis. Sedangkan reproduksi bagian dalam pada pria itu yang pertama testis, yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seks pria. Yang kedua ada epididymis, merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, yang jumlahnya sepasang di sebelah kanan dan kiri, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Dan yang ketiga ada vas deferens, merupakan saluran panjang yang lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Yang keempat ada saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya uretra, yaitu saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Kita masuk pada sistem reproduksi pada wanita, yang terdiri dari sistem reproduksi bagian luar dan dalam. Fungsi dari organ reproduksi wanita bagian luar yaitu adalah sebagai jalur masuknya sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut bagian-bagian dari reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama adalah labia majora, yang berfungsi yang disebut juga dengan bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Yang kedua adalah labia minora, yaitu bibir kecil yang merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Dan yang ketiga ada kelenjar Bartholin, yaitu kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lender untuk melemasi area misfi. Yang keempat ada glitoris, yaitu merupakan tonjolan kecil dan sensitif yang ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Selanjutnya alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, merupakan saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh yang letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih lebih rendah dari rahim. Fungsinya itu sebagai alat reproduksi wanita seperti keluarnya darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuknya sperma menuju rahim. Yang kedua ada ovarium, yaitu indung telur yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul dan bersebelahan dengan bagian rahim atas yang berfungsi untuk memproduksi sel telur. Yang ketiga ada tuba Fallopi, merupakan bentuknya seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ujung ovarium. Fungsinya itu untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba Fallopi menuju rahim. Yang keempat, rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang dan ada dua bagian rahim, yaitu ada leher rahim atau serviks, adalah organ bentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dan rahim. Dan serviks terbagi atas dua bagian, yaitu ektoservix atau dinding luar rahim dan endoservix bagian dalam leher rahim. Selanjutnya yang keempat kita masuk pada sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang terpenting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin. Dan sampah metabolisme ini akan dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Baiklah, kita masuk pada organ-organ sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal. Bisa dilihat pada gambar di samping.
Ginjal merupakan sepasang organ untuk menyaring kotoran dari dalam darah. Ginjal terdiri dari lebih dari 1 juta unit penyaringan individu yang disebut dengan nefron. Setiap nefron berasal dari bekas kapiler yang terdiri dari, yang pertama yaitu glomerulus, merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak dalam kapsula Bowman yang berfungsi untuk melakukan filtrasi atau penyaringan darah. Yang kedua ada tubulus proximal convoluta, yaitu tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 15 mm, berfungsi untuk reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya itu ansa Henle, yaitu berbentuk lurus dan tebal yang diteruskan ke segmen tipis lalu ke segmen tebal yang terletak di medula ginjal yang berfungsi untuk memekatkan atau mengencerkan urin. Yang keempat adalah tubulus distal convoluta yang berfungsi untuk melakukan proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan sehingga urin menjadi pekat dan siap dikeluarkan. Yang kelima ada ductus Colligen medula, yaitu berperan dalam reabsorpsi natrium dan mengekskresi kalium. Selanjutnya, bagian dari organ sistem perkemihan, yaitu yang kedua adalah ureter, yaitu saluran panjang sekitar 25-30 cm yang mengangkut urin dari ginjal ke kantung kemih, dan setiap ureter dilapisi oleh otot polos ureter yang terletak di posterior dinding abdomen. Yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih, merupakan tempat menyimpan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Selanjutnya, uretra, yaitu urin dikeluarkan melalui uretra. Uretra wanita jauh lebih pendek daripada uretra pria. Selanjutnya masuk pada sistem yang kelima, yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Berikut adalah gambar anatomi sistem pernafasan. Bagian-bagian dari sistem pernafasan. Yang pertama, mulut dan hidung, merupakan pintu masuk keluar udara ke tubuh. Selanjutnya, sinus, yaitu ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga ada tenggorokan, yaitu tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Yang keempat ada trakea, yaitu bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Selanjutnya ada tabung bronkial, yaitu tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru, yaitu organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Selanjutnya diafragma, yaitu otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Selanjutnya tulang rusuk, yaitu tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Alveoli, yaitu kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronchiolus, yaitu cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Kapiler merupakan pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada lobus paru-paru, yaitu bagian paru-paru yang berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Selanjutnya, pleura, yaitu kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Cilia, yaitu rambut kecil yang berguna untuk menyaring debu dan alergen dari saluran pernafasan. Selanjutnya, laring, yaitu organ yang berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem yang keenam, yaitu sistem muskuloskeletal. Merupakan struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Skeletal atau rangka tulang adalah sistem rangka utama dalam vertebrata. Rangka ini bekerja sama dengan kulit, menyediakan bentuk dasar suatu organisme. Sistem rangka memungkinkan pergerakan tubuh dengan bekerja sama dengan sistem otot. Rangka tubuh manusia mempunyai bermacam fungsi antara lain memberi bentuk tubuh, melindungi organ dan bagian-bagian atau jaringan tubuh yang lunak, menegakkan tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot rangka. Tulang rangka dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Yang pertama adalah rangka aksial. Disebut juga dengan rangka poros atau sumbu tubuh. Penyebutan nama ini karena hampir semua tulang anggota rangka aksial berada pada garis sumbu tubuh. Rangka aksial terdiri atas tulang kepala atau tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk.
Yang kedua itu rangka apendikular atau disebut juga dengan rangka tulang tambahan. Rangka ini merupakan tulang-tulang penyusun alat gerak manusia, yaitu seperti tangan dan kaki. Dan rangka apendikular tersusun atas tulang anggota gerak tungkai, tulang gelang bahu, dan panggul. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu tulang panjang atau tulang pipa. Bentuknya silindris dan berukuran panjang seperti batang, tersusun atas tulang kompakta, dan dua ujung bentuk bulat tersusun atas tulang cancellus. Contohnya adalah tulang femur, humerus, fibula, tibia, radius, dan ulna. Yang kedua adalah tulang pendek. Bentuknya hampir sama dengan tulang panjang, tetapi bagian distal lebih kecil daripada bagian proksimal, serta berukuran pendek dan kecil, seperti tulang metakarpal dan metatarsal. Selanjutnya yang ketiga adalah tulang pipih. Bentuknya gopeng atau pipih, terdiri dari dua lapisan tulang kompakta dan di bagian tengahnya berupa lapisan spongiosa. Contohnya ialah seperti tulang sternum, scapula, panggul, dan tengkorak. Selanjutnya tulang tidak beraturan. Itu mempunyai bentuk yang unik sesuai dengan fungsinya dan terdiri dari tulang spongiosa yang dibungkus oleh selapis tipis tulang kompakta. Contohnya seperti ruas-ruas tulang belakang atau vertebra dan tulang wajah. Selanjutnya tulang sesamoid merupakan tulang kecil yang terletak di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian, perkembangan bersama tendon, dan jaringan fasia. Contohnya ialah seperti patella atau tempurung lutut. Selanjutnya kita masuk pada sistem otot. Sistem otot manusia terdiri dari 600 otot di dalam tubuh. Jenis-jenis otot yaitu sistem otot manusia berdasarkan jenisnya. Otot merupakan salah satu dari 4 jaringan terpenting di dalam tubuh, antara lain seperti otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kantung kemih, hingga rahim. Tidak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Pada organ yang digunakan untuk melihat ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong dan memiliki poros dengan satu inti pusat. Yang kedua adalah otot jantung. Berbeda dengan otot polos, yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh, otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar tetapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah otot rangka. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang-tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Fungsinya adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Dan fungsi dari otot rangka ini juga melindungi organ dalam khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Fungsi sistem otot pada manusia adalah melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, dan mendukung sistem peredaran darah pada manusia, membantu proses pernapasan, mendukung proses pencernaan, dan mendorong bayi saat proses persalinan. Pengelompokan otot rangka. Yang pertama itu otot kepala dan leher. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, marah, takut, dan lainnya. Yang kedua ada otot batang tubuh. Merupakan otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang melindungi panggul. Yang ketiga ada otot ekstremitas atas. Mencakup otot yang melekat pada tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat. Yang keempat ada otot ekstremitas bawah. Itu otot yang tergolong ke dalam otot rangka. Bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Selanjutnya kita masuk pada sistem yang ketujuh, yaitu sistem integumen. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya, yang merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesoris yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan kelenjar. Struktur kulit. Yang pertama,
Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Bagian terluar epidermis terdiri atas sel gepeng dan di bawahnya ada lapisan basal yang merupakan pabrik sel kulit baru. Ada 4 sel pada lapisan epidermis yaitu keratinosit merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. Yang kedua, melanin, yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Yang ketiga, Langerhans, yaitu untuk respon imun untuk melawan virus dan polusi. Dan yang terakhir ada Merkel, yaitu respon sensasi atau reseptor sensorik. Yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan ini di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis yaitu membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut, dan membantu ketahanan terhadap air. Yang ketiga, hipodermis. Merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Fungsi lapisan hipodermis adalah penahan terhadap benturan ke organ tubuh dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau insulator, menyimpan cadangan makanan atau energi, dan memproduksi hormon leptin. Kulit manusia memiliki peran penting dalam kontrol suhu, mencegah dehidrasi, dan melindungi dari efek negatif seperti kepanasan atau kedinginan. Saat kulit terluka, suplai darah ke kulit akan meningkat sebagai cara memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Dengan demikian, kulit tidak akan sampai terinfeksi dan bisa segera sembuh. Pembentukan kulit baru juga mendukung agar tidak sampai terjadi kerusakan pada organ lain yang lebih parah. Selanjutnya kita masuk pada sistem yang ke-8 yaitu sistem kardiovaskular. Merupakan suatu sistem yang secara umum berperan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke seluruh jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskular antara lain yaitu sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen. Organ-organ sistem kardiovaskular yaitu yang pertama ada jantung. Struktur organ jantung. 1. Aorta. Merupakan arteri terbesar pada tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas organ jantung dan berfungsi untuk membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua ada vena cava superior. Merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsinya yaitu membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Yang ketiga ada arteri pulmonalis. Merupakan arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Yang keempat ada katup aorta. Merupakan katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsinya untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Selanjutnya ada atrium. Atrium terbagi atas atrium kiri dan atrium kanan. Atrium juga disebut sebagai serambi. Letak atrium ada 2 ruangan teratas pada 4 ruangan utama organ jantung. Fungsi dari atrium kiri yaitu menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawanya ke ventrikel kiri. Sedangkan fungsi atrium kanan adalah menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida, yang membawanya ke ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Merupakan vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Fungsinya membawa darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung dan selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada katup tricuspidalis. Merupakan katup yang terdiri atas 3 daun katup. Pada katup ini bisa dibuka bila sistole berkontraksi serta bisa menutup kembali. Fungsinya memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Katup mitral. Merupakan katup yang memisahkan antara katup kiri dengan ventrikel kiri. Fungsinya untuk mencegah agar darah yang sudah
ada dalam ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Ventrikel atau disebut juga dengan bilik terbagi atas ventrikel kanan atau bilik kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Dan yang kedua ada ventrikel kiri yang merupakan menerima darah dari atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Vena cava inferior merupakan vena terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju atrium bagian kanan jantung. Katup atrioventrikular merupakan katup yang berfungsi untuk membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju ke ventrikel. Dinding jantung merupakan bagian luar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdapat 3 lapisan yaitu endokardium terdalam, miokardium bagian tengah, serta epikardium bagian luar. Fungsinya untuk membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Lapisan otot jantung. Yang pertama ada lapisan perikardium. Perikardium terbagi juga menjadi 2, yaitu perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru, dan perikardium visceral yang disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Yang kedua ada lapisan miokardium, merupakan lapisan yang berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Yang ketiga ada lapisan endokardium, merupakan lapisan terdalam, yaitu lapisan yang berhubungan langsung dengan jantung yang terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Selanjutnya kita masuk pada sistem peredaran darah. Terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua ada sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya sistem yang ke-9 yaitu sistem hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh ikatan antara protein, besi, dan zat warna. Fungsi hemoglobin antara lain yaitu mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh, mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. Yang kedua ada trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut dengan mitosis. Fungsi trombosit yaitu membantu proses pembekuan darah. Proses ini di mana membantu gumpalan yang disebut dengan adesi, membantu melawan virus yang menginfeksi tubuh. Yang ketiga ada eritrosit atau sel darah merah. Merupakan kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit cerut di tengahnya, atau agak mirip dengan donat. Sel darah ini dibuat di sumsum tulang belakang melalui proses yang disebut dengan eritropoiesis. Sel darah merah memiliki fungsi sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Fungsi dari eritrosit yaitu untuk mentransport hemoglobin yang selanjutnya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Yang kedua, mengangkut oksigen ke jaringan dan mengembalikan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Yang keempat adalah leukosit atau sel darah putih. Merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Ada beberapa jenis sel darah putih. Yang pertama yaitu neurofil untuk melawan infeksi sekaligus melindungi dari berbagai ancaman penyakit. Yang kedua ada monosit atau kelompok darah putih yang menjadi bagian dari sistem kekebalan. Eosinofil berperan dalam sistem kekebalan dan melawan parasit multiseluler dan beberapa infeksi pada makhluk vertebrata. Selanjutnya ada basofil yaitu berperan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Dan yang terakhir adalah limfosit berperan dalam imunitas adaptif. Limfosit secara umum dibagi menjadi limfosit B yang bertugas menghasilkan antibodi dan limfosit T yang berperan untuk mengenali dan menangkap organisme. Selanjutnya kita masuk pada imun atau imunitas.
Imun atau kekebalan adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan pada mikroorganisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Ada 3 jenis imunitas, yaitu imunitas alami, buatan, dan pasif. Dan yang terakhir adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Organ-organ sistem pencernaan yang pertama, mulut. Merupakan saluran pertama sebagai tempat masuknya makanan, yang dimana terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh air liur. Yang kedua, ada kerongkongan. Merupakan tempat saluran antara mulut dan lambung, di mana ada gerakan peristaltik atau gerakan memijat agar makanan mudah masuk secara perlahan. Yang ketiga ada lambung. Merupakan organ pencernaan utama di mana dalam lambung terdapat berbagai enzim yang mengelola zat-zat makanan serta dinding lambung yang terus melembutkan makanan. Yang keempat usus halus. Terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Yang kelima, pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang mencegah protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keenam, hati berfungsi untuk memproses nutrisi yang dari penyerapan di usus kecil. Yang ketujuh ada kantong empedu, berfungsi untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati. Yang kedelapan, usus besar, berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Biasanya, perlu sekitar 36 jam untuk tinja melewati usus besar. Kotoran itu sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Bakteri bayi ini akan melakukan beberapa fungsi yang berguna seperti mensintesis berbagai vitamin, memproses produk limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari bakteri berbahaya. Yang kesembilan ada rektum, adalah ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus. Fungsinya adalah menerima feses dari usus besar, selanjutnya memberi sinyal ke tubuh bahwa feses yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Ulu anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran panjang 5 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggung dan 2 sphincter anal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum. Ini mungkin kamu ketahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Selanjutnya kita masuk pada metabolisme. Metabolisme tubuh adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Yang pertama ada katabolisme. Adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori makanan untuk digunakan tubuh sebagai energi melalui proses metabolisme. Kandungan protein, lemak, dan karbohidrat diubah menjadi unit yang lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Selanjutnya, tubuh akan menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Pada proses katabolisme terjadi 4 tahap, yaitu glikosis, dekarbosilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Yang kedua ada anabolisme, merupakan proses penggunaan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk membentuk, mempengaruhi, dan memperbaiki sel-sel tubuh. Anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme. Contohnya seperti unit asam amino akan digunakan untuk membentuk protein dalam sel.